Hai teman-teman, kali ini aku mau sedikit cerita tentang sejarah berdirinya Kerajaan Dompu. Nah, kira-kira teman-teman di sini sudah ada yang tahu Dompu itu di mana? Nah, Dompu adalah sebuah kabupaten di bagian tengah Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kalau membahas tentang Kerajaan Dompu, nah Kerajaan Dompu sendiri adalah salah satu kerajaan kuno yang pernah berdiri di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Konon katanya di Dompu bangunan yang dulunya merupakan tempat Kerajaan Dompu berdiri, sekarang sudah diubah menjadi Masjid Raya Dompu, yang bernama Masjid Agung Baitur Rahmah Dompu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Bada, Kabupaten Dompu. Dan untuk kediaman raja sendiri masih ada hingga sekarang dan berada di Kelurahan Bada. Teman-teman, apabila menelusuri kembali sejarah berdirinya Kerajaan Dompu, perlu dipahami terlebih dahulu wilayah Dompu sebelum menjadi kesultanan. Karena selama Kerajaan Dompu berdiri, sudah dikenal dua istilah yang diberi pejabat tertinggi di pemerintahan masing-masing, yaitu Cuhi dan Sengaji atau Raja. Nah, Cuhi adalah kepala kelompok dan tokoh dalam keagamaan, sedangkan Sengaji atau Raja adalah penguasa pada zaman Hindu hingga berdirinya Kesultanan Dompu. Pimpinan pemerintahan Dompu pada masa itu dipimpin oleh Sengaji atau Raja yang jumlahnya 8 orang. Setelah itu seiring berjalannya waktu, mulailah didirikan sebuah kerajaan atau kesultanan, yang kemudian disebut sebagai Kerajaan Dompu. Untuk memastikan dengan pasti hari, bulan, dan tahun berapa Kerajaan Dompu berdiri, nah untuk memastikan itu sangatlah sulit karena tidak ada prasasti yang menceritakannya. Meskipun begitu, dulu terdapat informasi bahwa sultan yang memimpin Kerajaan Dompu bernama Manurubata. Beliau adalah sultan pertama. Nah, pada 1030 Hijriah silam, Manurubata memutuskan untuk masuk Islam. Namanya pun kemudian diubah, yang awalnya dikenal dengan nama Manurubata menjadi Samsudin, yaitu Sultan Islam pertama di Dompu. Kemudian beliau pun naik tahta sebagai pemimpin Kerajaan Dompu pada 1635 Masehi. Dengan dilantiknya Manurubata sebagai sultan, maka berakhirlah Kerajaan Dompu yang dulunya bercorak Hindu, yang dipimpin oleh Sengaji atau Raja, dan berubah menjadi kerajaan bercorak Islam. Dulunya corak Hindu masuk ke dalam Kerajaan Dompu karena Majapahit berhasil menaklukkan wilayah Dompu dengan kekuasaan di bawah pimpinan Panglima Tumenggung Nala pada 1357. Nah, perkembangan informasi yang didapatkan mengenai Kerajaan Dompu tidak terlalu banyak. Namun disebutkan bahwa raja terakhir yang memimpin Kerajaan Dompu adalah Sultan Muhtanjul Arifin pada 1947. Sebelum Sultan Muhtanjul Arifin naik tahta, Kerajaan Dompu sempat mengalami kekosongan pemerintahan selama 12 tahun. Sebab Sultan Moh Sirajuddin yang berkuasa pada 1886 dibuang oleh Belanda ke Kupang pada 1935 silam. Sultan Moh Sirajuddin diasingkan ke Kupang karena menulis sebuah surat yang berisi agar pemerintah Belanda menetapkan Abdul Wahab, putra mahkota Raja Muda, untuk sementara menggantikan posisi sebagai Sultan Dompu. Sayangnya surat yang ditulisnya sekitar tahun 1908 itu disalahartikan oleh pemerintah Belanda. Belanda menganggap bahwa Sultan dengan kedua putranya hendak melakukan pemberontakan terhadap mereka, sehingga Sultan Sirajuddin ditangkap dan dibuang ke Kupang. Selama Sultan Sirajuddin ditangkap, Kerajaan Dompu sempat digabungkan dengan Kerajaan Bima. Kondisinya pun terus berlanjut hingga Indonesia merdeka tahun 1945. 2 tahun berselang, berdasarkan surat keputusan Residen Timur tanggal 12 September 1947 nomor 1A, terhitung 1 September 1947, Kesultanan Dompu berdiri kembali dan Muhammad Tanjul Arifin, putra dari Abdul Wahab, diangkat sebagai Sultan Dompu. 3 tahun kemudian keruntuhan terjadi. Diberlakukan Undang-Undang Negara Indonesia Timur nomor 44/1950 yang menjelaskan bahwa Kerajaan Dompu berubah menjadi daerah Swapraja Dompu, di mana Moh Tanjul Arifin menjabat sebagai kepala daerah Swapraja. Lebih lanjutnya diberlakukan juga Undang-Undang Republik Indonesia nomor 69 tahun 1958 yang menyatakan bahwa Swapraja Dompu berubah menjadi daerah otonom dengan sebutan daerah tingkat 2 Dompu yang berlaku hingga sekarang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.